warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan, siapa mimpin doa hari ini? Bayu. Oke, silakan. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih banyak hari ini kalian hadir tepat waktu di kelas Bapak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita. Ada yang masih ingat? Saya Oke, silakan. toleransi terhadap keberagaman di kelas. Oke, toleransi terhadap keberagaman di kelas. Kita akan diagnosis non kognitif awal. Silahkan buka link Mentimeter yang Bapak kirim di Google Classroom. Silahkan. Jadi kemarin itu aku ada nonton workshop dari nasional dan mencapai seorang dokter yang Ini Bapak telah memegang sebotol air. Nah, air itu terdapat di alam. Berarti air itu dikatakan sebagai sumber daya alam. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Nah, tujuan kita belajar adalah melalui pembelajaran dengan model discovery learning, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam dengan tepat. Kita hari ini akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ada proses dan ada produk. Kemudian dengan model discovery learning dengan metode nanti diskusi kelompok dan demonstrasi. Sementara penilaiannya Bapak mengambil 3 jenis penilaian. Nilai sikap seperti biasanya, nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuan. Paham? Bapak sangat bangga dengan keberagaman yang ada di kelas ini. Ada yang suka belajar secara auditori, visual, dan kinestetik, ya kan? Ya. Jadi hari ini kita akan bicara kelompok. Ada Bapak buat 4 kelompok. Dalam kelompok ini udah ada yang gaya visual, gaya auditori, maupun gaya kinestetik. Ini kelompok pelajar kita pada hari ini. Bisa dipahami ya? Kalian yang punya tipe belajar dengan gaya visual, kalian boleh menonton video YouTube yang Bapak kasih linknya di GC. Yang suka mendengar ataupun auditori, kalian boleh mewawancari Bapak nanti, wawancara dengan Bapak. Sementara yang kinestetik, kalian Bapak persilakan nanti keluar kelas mendokumentasikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Paham ya? Sekarang kita akan pretest dulu sebelum kita membahas materi. Silahkan buka Google Classroom, buka link pretest. Kita menggunakan quizzes. Kelompok mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Isi Pak. Pengertian sumber daya alam, juga jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita simak satu persatu. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dia terbagi 2. Ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu dia yang apabila habis, dia cepat bisa tergantikan. Contohnya seperti ya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ternak, dan juga ada udara, angin, dan seterusnya. Sementara inilah contoh sumber daya alam hayati yang hidup. Coba lihat nih daunnya ada 2 warna, satu yang ada merah, satunya yang hijau. Jadi yang merah ini adalah pergantian daun. selanjutnya, berdasarkan data yang tadi telah kalian kumpulkan, nah sekarang kalian silakan membuat sebuah produk untuk menyajikan tentang data-data sumber daya alam. Produknya itu boleh berupa poster, boleh berupa PowerPoint, boleh drama, lagu, puisi,
ataupun video ataupun bebas sesuai dengan bakat Anda masing-masing. Dipahami? Silakan dikerjakan. Baik. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan prosesnya terbagi menjadi 2. Nah, kan nanti kita akan dramain sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, rencananya apa jadi pohon nanti. Kan ada 2 aktor nanti yang diskusiin serta ngejelasin sumber daya gitu. Nanti Aska bisa jadi angin yang sebagai yang dapat diperbaharui. Yang nggak dapat diperbaharui Yang mengikuti apa yang saya katakan, tapi dan ikuti apa yang saya lakukan. Paham? Oke, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul sumber daya alam berdasarkan potensinya. Pertama yaitu sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti contohnya emas dan besi. Aduh, gimana nih? Aku belum paham. Kamu belum paham? Sini aku jelasin. SDA diperbarui itu SDA yang dapat dipulihkan dalam waktu yang lebih cepat, seperti angin, air, pohon, dan ikan. Nah, sumber daya alam berdasarkan proses pembentukannya. Jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada alamiah, yang kedua ada buatan. Yang alamiah akan dijelaskan oleh Kalisata. Yang pertama SDA secara alamiah merupakan SDA yang terbentuk secara alami dan membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya api atau abiotik. Disebut juga sumber daya fisik. Yaitu sumber daya alam berupa energi, misalnya tanah, air, angin, dan mata. Terima kasih banyak telah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Nah, sekarang Bapak ingin konfirmasi nih. Ada berapa jenis sumber daya alam? 4. Yang pertama, berdasarkan potensinya. sekarang kalian akan mengikuti post-test untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian setelah belajar materi sumber daya alam. Silakan buka GC, klik link quizzes yang post-test. Setelah belajar, sekarang Bapak minta kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran. Akan buka lagi linknya di Google Classroom. Kita mengisi itu menggunakan Padlet. Silakan diambil linknya. Ada nggak yang menyampaikan sesuatu di akhir pembelajaran kita? Ada? Oke, silakan. Saya akan menyampaikan sebuah quote. Quote-nya adalah kita harus bersyukur terhadap sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oke, kita semuanya harus bersyukur terhadap sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT. Tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat aktif hari ini belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh siapa? Wazi. Oke, silakan Pak Wazi. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah.